membentuk bumi dan menciptakan segala sesuatu secara teratur dan amat baik 6 hari lamanya. Allah juga membuat manusia menurut gambar dan rupa Allah. Manusia diciptakan untuk menjadi wakil Allah, representatif Allah dan mitra Allah. Namun mereka gagal karena mereka memberontak dan ingin sama seperti Allah, yang membuat mereka diusir dari Taman Eden dan hidup di tanah yang telah ditentukan oleh Allah. Atas konsekuensinya, manusia dalam setiap aspek kehidupan akan mengalami kesakitan dan kepedihan. Adam dan Hawa memiliki keturunan. Dari sinilah dosa-dosa mulai berkembang. Pembunuhan, kekerasan, keangkuhan, dan kesombongan menimbulkan luka di hati Allah. Akibatnya, Allah menghukum mereka dengan menurunkan air bah. Dari air bah itu, Nuh dan keturunannya yang selamat, serta sepasang segala hewan yang telah Tuhan ciptakan. Allah berjanji kepada Nuh bahwasanya tidak akan ada lagi air bah yang akan terjadi, serta beranak cucu untuk memenuhi bumi. Semua manusia yang ada di bumi hanya memiliki satu bahasa. Sehingga dengan kejadian menara di Babel, Tuhan membuat berbagai macam bahasa agar seluruh manusia dapat tersebar ke seluruh dunia. Seiring berjalannya waktu, lahirlah keturunan Nuh yang bernama Abraham. Abraham adalah bapa orang percaya. Allah membuat perjanjian dengan Abraham di mana yaitu perjanjian keturunan pada Kejadian 15 dan perjanjian sunat pada Kejadian 17. Allah memberikan anak laki-laki kepada Abraham pada Kejadian 18, yang kemudian lahirlah anak Abraham yang dinamakan Ishak. Akulah Tuhan Allahmu Abraham, akulah yang melindungi engkau. Aku akan memberkati engkau dan memberikan engkau keturunan yang banyak sesuai dengan janjiku kepadamu Abraham. Anakku, lihatlah, aku sudah tua ini. Aku tidak tahu kapan bila hari kematian. Maka ambillah senjatamu, tabung panahmu, dan busirmu. Pergilah kepada dan bunuhlah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan enak seperti yang kugemari. Sudah itu, bawalah padaku supaya aku makan, agar aku dapat memberkati engkau sebelum aku mati. Anakku, aku tadi mendengar ayahmu berkata kepada kakakmu Esau. Dia menyuruh kakakmu untuk membawa makanan yang enak ke hadapannya, sehingga nantinya dia akan diberkati di hadapan Tuhan. Maka, dengarlah perkataanku anakku, pergilah ke kandang kambing domba kita, ambillah 2 anak kambing domba yang baik, maka aku akan memasaknya menjadi makanan yang enak. Nanti kamu akan membawa makanan itu ke hadapan ayahmu, dan kamu akan diberkati sebelum dia mati. Tetapi kakakku Esau adalah orang yang berbulu badannya, sedangkan aku ini kulitku licin. Mungkin ayahku nanti akan meraba aku. Maka ia akan mengira bahwa aku memperolok-olokkan dia. Dengan demikian, aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat. Akulah yang menanggung kutuk itu, anakku. Dengarkan saja perkataanku dan pergilah ambil kambing-kambing itu. Bapa, anakmu Esau telah kembali dari perburuan, membawa hidangan hasil perburuanku. Bangunlah dan makanlah ini, kemudian berkatilah aku. Ketika keturunan Abraham berkembang menjadi suku Israel, Israel dijadikan budak oleh bangsa Mesir, sehingga melalui Musa, Allah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Allah membuat perjanjian dengan Israel di Gunung Sinai. Allah meminta bangsa Israel untuk menaati perintah Allah. Jika mereka melakukan, Allah berjanji untuk memberkati, dan mereka akan menjadi orang-orang yang mewakili Allah di hadapan seluruh dunia. Setelah Musa mati, bangsa Israel dipimpin oleh Yosua. Yosua memimpin bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian.
Sesampainya mereka semua di tanah perjanjian, mereka mengalami permusuhan dengan orang-orang Kanaan. Akibatnya, mereka terlibat dalam peperangan. Setelah beberapa tahun, mereka selalu memenangkan peperangan, dan kemudian Yosua membagi tanah perjanjian sebagai warisan kepada 12 suku bangsa Israel. Kemudian Yosua berpesan kepada mereka untuk tetap setia kepada perjanjian yang telah dibuat. Jika mereka menuruti perintah hukum Taurat, mereka akan diberkati, dan jika tidak, mereka akan diusir dari tanah perjanjian ke pembuangan. Setelah Yosua mati, bangsa Israel dipimpin oleh hakim-hakim atau kepala suku. Disinilah terjadi kegagalan total bangsa Israel, moral bangsa Israel rusak, dan split generasi. Jika ada hakim, bangsa Israel akan taat, sedangkan jika tidak ada hakim, mereka tidak taat. Kemudian muncullah Samuel sebagai hakim dan juga sebagai imam. Tetapi bangsa Israel mengatakan bahwa mereka tidak menginginkan hakim. Mereka justru menginginkan raja seperti raja-raja yang ada di bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, Samuel pun berdiskusi dengan Allah. Kemudian Samuel bertemu dengan Saul dan mengangkatnya sebagai raja. Namun Saul gagal dan tidak taat kepada Tuhan dan kemudian digantikan oleh Daud, yaitu yang dulunya adalah panglima perang Saul yang diangkat menjadi raja. Dan Daud menaklukkan Yerusalem dan ia ingin membangun bait Allah. Disinilah Allah berjanji. Janji Allah ini disebut sebagai janji mesianik. Janji mesianik mengatakan bahwa dari garis keturunan Daud akan muncul raja masa depan yang membangun rumah Tuhan dan mendirikan sebuah kerajaan yang kekal. Akan tetapi terjadi penyimpangan. Daud mengambil istri Uria dan membunuh Uria. Atas konsekuensinya, keluarga dan kerajaan Daud hancur. Anak-anak Daud pun mengulangi kesalahan yang sama. Saat Daud tua, kerajaan diserahkan kepada Salomo, anaknya. Semua janji digenapi melalui Salomo. Namun pada akhirnya juga Salomo melanggar perjanjian tersebut, yang membuat Israel terpecah menjadi dua suku selatan dipimpin anaknya Rehabeam dan 10 suku utara dipimpin oleh Yeroboam. Namun, pemerintahan tidak berjalan dengan baik. Kerajaan utara di bawah pimpinan Raja Yehuda memprakarsai kudeta, menyembah Allah lain dan mengizinkan ketidakadilan. Di Yerusalem, Raja Manesya memperkenalkan penyembahan berhala di dalam bait Allah, yang kemudian memprakarsai ritual pengorbanan anak, yang dimana nabi-nabi ditugaskan untuk pengawas perjanjian menentang penyembahan berhala dan keadilan. Namun pada akhirnya, mereka tidak berhasil mengubah bangsa Israel. Kerajaan Asyur menghancurkan kerajaan utara, dan bangsa Israel diserahkan ke seluruh dunia. Kerajaan Babel menghancurkan Yerusalem, menghancurkan rumah Tuhan, dan membawa keturunan Daud dan semua orang-orang ke pengasingan. Refleksi dari kelompok kami ialah kita tahu Allah menciptakan manusia seturut gambar dan rupa Allah. Bukan berarti kita sebagai manusia dapat memberontak dengan sesuka hati kita. Sebab dalam segala sesuatu yang manusia perbuat pasti akan ada konsekuensinya. Maka manusia pun harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya kepada Tuhan. Refleksi yang kami dapatkan juga yaitu mengenai bagaimana mendidik anak dengan baik sesuai dengan kehendak Allah. Kita sebagai seseorang yang akan menjadi orang tua, kita harus dapat mendidik anak kita sesuai dengan ajaran yang telah diajarkan Tuhan Yesus Kristus, agar keturunan kita tidak dapat menyimpang dari ajaran yang telah Tuhan berikan. Kemudian kita merefleksikan perihal kepemimpinan. Jika kita dipilih menjadi seorang pemimpin, maka dalam setiap menjalankan tugas kita harus mengandalkan Tuhan. Jangan pernah untuk angkuh, apalagi merasa kalau tugas-tugas itu selesai karena kekuatan kita.